Ya, balik lagi dengan podcast kami, Ghostra. Tuh kan, dia bilang tahu. Come now, give it to us all that money. Super bonuses, we work so hard, it's not funny. Ya, balik lagi dengan kami, Ghostra. Gak kerasa ya guys, kalau udah episode terakhir aja nih. Tapi sebentar. Kedukun minta sisir. Cakep. Dikasihnya malah ke dangdang. Cakep. Walaupun ini episode terakhir. Cakep. Hubungan kita mah jangan dong. Tapi hubungannya emang ada statusnya? Iya. Oh gitu. Aduh, aku. Oke, anyways, berhubung ini episode terakhir nih. Kali ini bakalan seru banget sih karena bakalan ada yang baru-baru nih. 1, 2 cempaka biru. 3, 4 dalam keranjang. Kalau mendapat sesuatu yang baru, yang lama dilupa jangan. Mantan dulu kentong. Ayo mau. Oh ya teman-teman, ada yang baru loh. Ini narasumber kita. Kenalan dulu dong. Ya, perkenalan dulu. Ya. Saya nggak tahu kenapa saya di depan kamera, tapi nama saya, my name is Bimantara Setiaji, and ya, gitu. Oke. Oh, dipanggilnya Mas Bim. Oh, Mas Bim. Oke. Halo semuanya, my name is Rasa Fatima Fajrianti, biasa dipanggil Fajar. Kalau yang ini pasti kalian udah familiar. Siapa tapi? Kenalan lagi. Saya Johannes, ya. Ya. Johannes. Udah Jo aja. Iya, Jo aja. Oke. Selain dua narasumber kita yang baru ini, yang belum pernah diundang sebelumnya, nanti di akhir segmen ada yang spesial juga. So stay tune dong. Oke. Apa tuh penasaran nggak? Makanya lihat sampai habis. Oke. Today's podcast is about poetry collection by Rupi Kaur. Nah, langsung aja nih, narasumber kita udah pada siap? Siap. Okay. So guys, are you familiar with Rupi Kaur? Could you share a brief biography and any interesting fact about her as a poet? Who first? Siapa? Okay. Dari gue ya. Sebenarnya belum terlalu familiar sih sama Rupi Kaur. Cuman gara-gara mau bikin podcast ini, cuman dari sumber-sumber yang saya baca, Rupi Kaur tuh untuk biografinya ya. Rupi Kaur tuh lahir pada tanggal 5 Oktober 1992. Terus kita juga tahu juga kalau dari namanya kalau Rupi Kaur tuh lahir bukan di maksudnya lahir di India, tepatnya di Punjab. Kemudian dia pindah dengan orang tuanya ke Kanada waktu itu, waktu dia umurnya masih 4 tahun. Terus pada saat itu dia tuh pertamanya terinspirasi dari ibunya buat menggambar dan melukis. Terus pas dia SMP bakat puisinya tuh mulai kelihatan. Emang Jadi udah ada jiwa seninya ya? iya, jadi dia tuh dulu sering nulis puisi buat temen-temennya pas ulang tahun. Terus kayak suka nulis pesan buat orang-orang yang pernah disukai juga. Jadi misal Secret Admirer gitu. ya betul. Oh. Ya. Terus dia juga belajar pas university, dia kuliah di Departemen Retorika dan Penulisan Profesional di University of Waterloo, Ontario gitu. Terus dia sempat pindah-pindah juga selama 7 kali sebelum akhirnya dia menetap di Brampton. Itu sih sedikit dari biografi Rupi Kaur yang puisinya, yang koleksi puisinya mau kita bahas hari ini. Oke. Mau nambahin Sasa? Tapi gue mau motong deh, tapi dari sumber yang gue cari ya, kalau si Rupi Kaur ini tuh tanggal 4 Oktober lahirnya. Emang ya? Dan sedangkan si Bima bilang tanggal Oktober, yang benar yang mana? Nah mungkin 4 dia Oktober. mungkin dia tuh lahir tanggal 4 Oktober jam Tengah malam ya? 23.59. Iya, 23.59. Nah jadi informasi. Boleh. Apa dulu? Oke. Mau nambah, tapi kalian sadar gak sih kalau di setiap bait yang ada di puisinya Rupi Kaur ini nggak ada yang namanya sikap katalis, sikap kita di depan dan nggak ada Oh, iya. baca. Bener-bener. Sadar gak sih?
Nah itu tuh sebenarnya Majuan. Nah, itu tuh sebenarnya tanda apa sih? Kenapa sih Rupi Kaur ini nggak pakai si huruf kapital dan nggak pakai tanda baca? Karena itu adalah tanda baca bukan penulisan bahasa yang ada di India Punjabi. Dan namanya itu Gurmukhi. Itu gaya penulisannya itu namanya. Betul, makanya dia tuh nggak ada sama sekali pakai kapital atau pakai si tanda baca. Tetap itu ya, ada unsur budayanya juga ya dari kelahirannya dia. Tapi Bentar. Oh, belum. Udah aja deh. tapi tahu nggak Apa? terkenalnya kenapa? Kenapa? Dia tuh terkenalnya gara-gara dia post di Instagram tentang menstruasi sebagai bagian dari art projectnya dia, Iya, terus art ya. di take down sama Instagram. Ya, gue pernah denger juga tuh. Iya, gue juga. Ya karena censorship dan tabus. Ya itu pertama kali terkenalnya Rupi Kaur. Itu aja sih gue taunya. Enggak, tapi gue mau tambahin ada fun fact sih. Apa tuh? Di tahun 2017 si Rupi Kaur itu ada namanya tuduhan sama plagiarism. Oh iya, gue juga pernah dengar. Iya, benar. Nah, dimana si Nikita Gil ini mengungkapkan secara terbuka di sosial media Instagramnya pertama kalau karya teknis tulisannya yang si Rupi Kaur buat itu mirip sama apa yang dia tulis karyanya, terutama di buku pertamanya dia Made in Honey ya? Iya betul. Makanya kayak itu bakal banyak banget booming pada saat itu dan honestly sampai sekarang itu belum selesai gitu loh masanya. Oh iya. Dan apa ya nggak selesai dengan omongan yang bersama hukum maksudnya. Benar-benar ya udah selesai antara mereka dan si Rupi Kaur dia juga tuh udah ngebantah soal itu. Iya, dia ngebantah. Ya kan, karena dirasa kalau Rupi Kaur ini bikin karyanya karena dari pengalaman pribadinya. Iya benar. Oh iya. Oke. Gue juga pernah baca. Terus ada fakta juga mengenai dia. Dia itu juga aktivis. Dia tuh pernah kayak protes ke Joe Biden tentang Israel dan Gaza di tahun 2020 sampai 2021. Jadi gini, Kaur has been vocal about social issues, including her support for farmers during the 2020 sampai 2021 Indian farmers protest and her criticism of the Biden administration policies regarding Israel and Gaza, which led her to decline an invitation to a Diwali celebration at the White House. Jadi karena aksi protesnya dia itu ke Biden, jadi dia nge-cancel undangan dia di White House pada acara Diwali gitu. Dia sevokal itu dia, tapi dia maksudnya ngebela Gaza, Palestina gitu. So, udah? Udah itu aja. Itu aja. Sekian, terima kasih. Udah dong, belum dong. Mau Natalan. Okay. From the book The Sun and Her Flower, which poem resonate with you the most, and why did you choose it? Dari Joe dulu kan. Gue dulu, oke. Orang lama Di ini. bukunya dia yang The Sun and Her Flowers, Ya. halaman 90 sekian ya. Ada satu puisi yang bunyinya, "What is stronger than the human heart, which shatters over and over and still lives?" Ini tuh resonan sama gue karena semua manusia pasti pernah yang namanya hatinya disakitin. Jadi menurut gue bukan cuma sama gue sih, sama semua orang yang baca pun pasti bakal resonans. Tapi ya udah gitu aja, nggak ada makna mendalam segala macam. Oh, karena umum ya maksudnya. Iya. Lebih umum. Iya, Semua orang pasti merasakan hal itu. betul. Oke. Aku masih setuju sih sama Jo. Karena rata-rata yang ada di Rupi Kaur yang The Sun and the Flower rata-rata kayak gitu. Iya betul. Dan ada satu bait. Kenapa itu? Oke lanjut ya teman-teman. Jadi ada satu di mana pokoknya masih di bagian awal yang bunyinya kayak gini. Dengar ya sobat semua. Iya. Jangan diketawain ya. Kira. Jangan sampai pisah. You live and I want yet you still that I deserve someone who was willing to stay. Jadi
ini tuh sebenarnya lagi resonate banget sama diri gue sendiri. Kenapa tuh? Karena gue baru aja kehilangan seseorang. Dan lagi deket sama gue. Enggak dong, jangan hu dulu dong kan. Aduh. Oh iya, oke. Belum. Dia lagi ditinggalin. Dan setelah ditinggalin itu gue masih ngejar dia. Padahal seharusnya gak kayak gitu. Harusnya gue bisa mendapatkan seseorang yang lebih baik. Iya betul. Apa? Aduh. Kata tahu sih. Aduh. Oke. How about you? Oh udah nyampe gue ya? Oh iya. Ada Fokus, fokus. Oh, ya. Hey. Ada satu sih yang lumayan Resonate. ya resonate buat gue itu sebenarnya simple aja, kayak cuman 2 baris puisinya. Ada di lupa namanya tapi sekitar halaman 200. Iya. Rupi Kaur bilang gini, the day you have everything, I hope you remember when you had nothing. Nah, kenapa itu resonate? Karena ya ngajarin kita biar nggak lupa sama asal usul kita gitu, terus nggak sombong sama pencapaian yang Iya. udah kita miliki gitu. Intinya jangan kacang lupa kulit ya guys. Benar. Nah itu juga mungkin, Nyauta aja nih. nah itu mungkin juga apa namanya, berhubungan juga sama si Rupi Kaur, karena Rupi Kaur kan selalu mengangkat tema-tema yang kayak feminisme gitu. Iya, betul. Dimana dia lahir di tengah kan di India tuh, di tengah maraknya kasus-kasus tentang itu gitu. Nah mungkin dia berusaha mengangkat itu ke dunia, walaupun dia adalah seorang penyair yang udah banyak dikenal, tapi dia mengangkatnya kan lewat itu. Iya betul. Oke. Udah, kalau gua ini I hear 1,000 kind words about me and it makes no difference. Yet I hear one insult and all confidence shatters. Jadi kenapa itu resonate sama gua? Karena gue itu selalu focusing on the negative word dibanding 1000 good words yang orang sampein ke gue dan gue nggak percaya. Tapi ketika orang ada yang hujat gue atau satu kata buruk gitu yang keluar dari dia, gue tuh kepikiran banget, fokus sama itu. Emang gue kayak gitu ya gitu. Jadi why resonate sama gue ya? Tuh. I always focusing on the negative word. Semangat ya Cica. Ya. Oke. Next. What kind of impact do you think this poetry has on readers? Gue dulu nih. Iya, yang Gua dulu boleh kasih gantian. Oke. Yang dulu yang dulu. Enggak, gue dulu. soalnya tadi latihannya nggak ada lu, latihannya nggak ada lu. Iya. Telat guys ya guys, telat. Maaf ya. Oke, udah bimbang dulu. Iya jangan gender ya gua. Oh iya, maaf deh. Jangan gender. Gak legend. Ya bang. Iya ini lanjut. Ya impactnya kan. Jadi sebenarnya impactnya tergantung sih. Kayak mungkin orang-orang yang belum tahu banyak tentang Rupi Kaur itu kayak ngerasa puisinya tuh kayak cuman amazed doang sama puisi dia, kayak oh ini puisinya Rupi Kaur tuh indah gitu, kata-katanya gitu. Cuman mungkin buat beberapa orang yang udah tahu maknanya lebih dalam, tahu kayak kenapa sih begitu Rupi Kaur tuh ngebuat puisi ini, Iya, betul. itu sebenarnya ada pesan-pesan yang mau In a deeper meaning. ya, in a deeper meaning, pesan-pesan yang mau disampaikan oleh Rupi Kaur ini. Oke. So, iya, bisa deh. Iya, tapi gue setuju sih sama Bima. Karena dari yang tadi udah Bima bilang, para pembaca itu pasti bakal punya insight baru, Iya, betul, kayak betul. perspektif baru. Interpretasi lain. Betul. Nah, yang bakal jadi introspeksi diri untuk si para pembaca Iya, betul, juga betul. kan. Nah, itu aja. Dan bentar. Si para Iya, pembacanya iya. juga. Dan para pembacanya juga kan pasti bakal termotivasi Iya, dari betul. itu kan. Gitu tuh gimana, Jo? Ya, Jo. lanjut. Apanya? Impact. Impact. Menurut gue impactnya nggak akan sampai mengubah orang lain, Why? karena kebanyakan orang cepet kan sekarang, apa-apa cepet semua, video 30 detik segala macam. Orang kemungkinan baca puisi satu terus dibalik halamannya, terus Oh difoto, iya betul. terus udah lupa. Tapi itu tergantung orangnya sih. Iya tergantung orang. Iya, Kalau iya, emang. Lu kali kayak gitu? Iya, Iya. lu deh kayaknya. Iya gue, maaf ya. Iya. Lanjut. Udah. Jadi
Jadi menurut gue nggak akan impact nggak akan sebesar itu. iya nggak akan sebesar itu karena bagaimanapun Rupi Kaur tuh siapa lu gitu betul sih. dibanding keluarga lu yang kata-katanya nggak selalu lu dengerin dan lakukan, apalagi orang asing gitu. That's right. Itu menurut gua. Tapi bisa juga nggak di saat kita nggak punya siapapun di sisi kita, kita baca gitu, nemu masterpiece ini dan kita jadi ke-trigger gitu dan oh yaudah deh, kayaknya coba gitu. Of course lah. Bisa. Karena kan di beberapa orang, di beberapa keluarga mereka kan nggak selalu on her or his side gitu kan. Ada yang cuek gitu. Jadi tergantung orang ya, bener kan Sasa? Ya, tergantung. Ya kalau gua for me as a reader sih, yes agree with siapa? Bima. Sorry ya, baru narasumber baru, lupa. I agree with. Ini minum sendiri tadi. Ini dong, ini kan lupa. Oke, next. What? Mau lanjut? Oh ya, emang. Oke. What issues or themes did you notice in the poem you chose? Apa nih isunya besertakan teoritisnya? Sasa dulu. Oke. Kita dulu Gajar kan tadi Sasa. Iya. Oke deh, seperti yang udah sempat di notice juga kali ya tadi sama Bima atau sama Jo di buku si apa tuh namanya? Apa? The Sun and the The Sun and the Flower. Nah itu tuh pasti rata-rata bakal ngebahas tentang feminisme. Betul. Di mana feminisme itu pemberdayaan dan harga diri perempuan. Dan ada salah satu pakar yaitu Bell Hooks pada tahun 2000, dia berpendapat bahwa feminisme itu membangun harga diri dari perempuan dan mengajarkan mereka untuk tidak menerima hubungan yang tidak setara atau merugikan seseorang. Relate banget sih. So, the woman must respect herself and be able to get out of a relationship that doesn't respect her as a woman. Oke. So itu feminis. Iya, menurut aku. Coba kalau menurut kalian. Kayak gimana Bim? Setuju sih kalau dari bukunya nih, kebanyakan bukunya memang pasti isunya pasti feminisme. Nggak ada yang mau nambahin? Nggak ada yang lain mungkin. Nah, ada Apa tuh? Apa tuh? yang ini yang Apa? dari puisi gua, Apa? puisi gua sebutin yang Iya. tadi itu menurut gua ada isu di masyarakat yang namanya materialisme. Apa itu? Materialisme itu kayak materialisme dalam konteks marxisme merujuk pada gagasan bahwa struktur sosial, budaya, dan politik masyarakat terutama ditentukan oleh kondisi material atau basis ekonomi. Kenapa? Menurut gua puisi yang gua sampaikan tadi ada isu tersebut karena ya puisi tersebut tuh atas jadi kritik atas itu. Jadi gimana caranya manusia itu nggak melupakan akar mereka ketika mereka mencapai sebuah titik di atas gitu. Jadi misal kelas tuh kayak dibagi ada kelas atas terus kelas bawah, terus ada orang yang udah bisa ngelewatin kedua itu, dia udah di kelas atas. Sekarang ya jangan lupa kalau lu tuh pernah di kelas bawah gitu. Teoritisnya siapa tadi? Garisnya ada dari adalah. Apa siapa? Kan itu apa the viewer kan nggak tahu. Jadi materialisme dalam konteks marxisme. Kalau untuk pakarnya Nggak tahu. enggak. Terus siapa dong? Karl Marx. Karl Marx lah. Karl Marx. Dia gue jadi mau ngomong Karl Marx. Tahun berapa? Nah, tahunnya Kan banyak. 78 nggak sih? 78. nah, tahunnya nanti bisa ditambahkan di Oke. deskripsi. Oke, how about you Jo? Kalau dari puisi yang gue baca, secara general itu juga sama feminisme. Iya. Apalagi teori gue juga sama, pakai teorinya Bell Hooks. Jadi gue mau ambil sedikit, bukan literary teoris, tapi ini tuh thinkers, namanya Viktor Frankl. Oh. Dia tuh emphasize finding meaning through suffering, karena puisi yang tadi gue baca kan apa shatters, Iya, terus still alive. Jadi lebih ke arah meaningnya apa sih yang lu dapat dari shatters itu gitu. Itu aja. I agree with Sasa juga karena ya emang buku ini tujuannya emang dibuat untuk feminis isunya. So, ya. Temanya apa belum? Tema. Tema Iya. kan sama Ya udah deh. feminis. Iya.
Kan or. Okay. Anyways, do you think the issues addressed in the poem are relevant to today's world? Why or why not? Yes, of course. Why? Kayak yang gue bilang sebelumnya, siapa sih orang manusia yang belum sakit hati? Iya. Cuma balita doang yang belum Balita juga udah ngerasa sakit guys. sakit hati. Belum. Oke, anyways, lanjut. Ya, Balita pernah ditolak gitu, atau pernah ngejar-ngejar terus gini. Keras banget lu. Oke. jadi di puisi gue yang gue baca itu apa tadi ya? Apa? Relevan sama dunia masa kini karena mental health kan lagi itu banget. Terus puisi ini tuh ngediskusnya tentang emotional resilience yang dalam gitu. Jadi tentulah semua orang tentang lagi bicarain mental health. Betul. Tentu aja yang namanya sakit hati juga termasuk ke mental health ya. Mungkin ya. Jadi acceptable Gua nggak sih. yakin sih. Oke. Gimana Sasa? Gue setuju sama Jo. Itu aja. Ya karena emang itu sih yang Iya, karena relevan emang sih. relevan banget kan. Dan That's why kita choose buku ini ya karena relevan banget sama kita semua pasti ya. Mana Bima mau nambahin sesuatu? Sama aja sih, kurang lebih kayak relevan. Apalagi yang kayak temanya tuh feminisme, Iya, betul. itu relevan banget. Jadi gimana si Rupi Kaur ini kayak pengen membuat sesuatu hal tuh yang di mata orang tuh masih tabu gitu. Nah dia kemas tuh lewat puisi gitu. Jadi bakal relevan buat kebanyakan orang yang bisa menangkap maknanya. Betul. Kalau gue mau nambahin, ini bukan umum ke cewek cowok, tapi ini especially ke woman. Rupi Kaur write in the page 77. She write, parts of my body still ache from the first time they were touched. Jadi kayak like perempuan di masa sekarang tuh, aduh rentan banget kena rape or anything like that. So I think that is so relevant, especially for the woman nowadays. Jadi jaga diri aja. Oke, lanjut. Itu tambahan dari gue. Ketika kalian membaca puisi Rupi Kaur ini, apa suasana yang diciptakan Rupi Kaur ketika kalian membacanya? Apakah mempengaruhi cara kalian memahami makna-makna puisi ini lebih dalam? minum dulu ini abang sampai ini. Iya bang. Oke, gimana suasana yang diciptakan Rupi Kaur nih? Menurut the leaders? Personal aja, nggak semua, nggak general, personal aja. Kan pasti beda-beda. Ya pasti beda-beda kan. Menurut gue ya, in my opinion, di dalam puisi itu ada melankolis sama reflektif. Kenapa? Terutama pada bagian yang sebelumnya gue baca puisi tadi, kita tuh bakal terhanyut sama suasana yang ada di dalam makna isi puisinya itu kan baik-baiknya. Entah dengan perasaan apapun yang dituangkan di dalamnya. Mellow ya? Betul, kayak bakal ngerasain, tapi itu tergantung orangnya. Iya betul. Kan ini buat dulu dong pertanyaan. Iya. Menurut lu. Ya personal. Iya, personal. Itu personal ya. Iya. Itu aja sih paling. Oke, gimana Bim? Jo kasih. Oke, Jo. Kita buat ngomong Iya. Oke, Jo. Jujur dulu. Apa? apa? Suasana yang diciptakan Rupi Kaur ini ketika lo membaca. Of course melankolik karena menurut gue itu salah satu cara gaya penulisan dia. Jadi melankolik tuh udah jadi karakternya Rupi Kaur ketika menulis puisi. Of course melankolik. Jadi terus juga ada reflektif. Jadi Iya, kayak Jadi sama. kita juga yang baca jadi nyadar Iya betul. ini Terpengaruh ya? Dikit. Kalau reflektif itu artinya dia mempengaruhi orang itu. Jadi introspeksi. ya benar. Kayak pengaruhnya tuh sedikit nggak sih? Tapi kayak lebih ke refleksi aja, kayak mereka tuh mungkin Iya sih ya bisa. kayak keinget pengalaman pribadi, kayak mereka mungkin mikir kalau Recall. iya kayak puisi ini kayak Gua buat banget dah. ya, gua Kayak banget. buat gua dah. Tapi lu pernah ngalamin? Apa? Kayak gitu. Enggak dong. Oh ya gimana pendapat lo nih suasana Rupi Kaur? Nah, suasananya tuh ya kayak yang gue jelasin tadi, cuman buat gua nggak
nggak terlalu berpengaruh banget. Mungkin bagi para cewek itu beda ya. Ya kalau gua reflektif sih karena kata-katanya melibatkan pemikiran yang mendalam tentang pengalaman, perasaan atau situasi tertentu. Ya of course dapat mempengaruhi gue karena perempuan. Ya karena ini bukunya tujuannya untuk feminis ya. Ya sebenarnya siapapun juga bisa baca sih, cuman mungkin yang lebih kena gitu ke perempuan. Apalagi perempuan punya perasaannya yang Iya, banget ya kan, betul. Jadi maksudnya cowok nggak sensitif. Ya. Iya, ya gender stereotype tuh. Jadi boleh semena-mena gitu mentang-mentang sensitif. Siapa yang semena-mena gini? Iya gimana sih? Tadi gimana cowok kalau di mana? Kalau gimana? Kalau gimana? Oke, anyways. Oke, Rupi Kaur ini menggunakan figurative language irony nggak sih dalam puisinya? Jika iya, bagaimana itu berkontribusi pada makna keseluruhan? Ada nggak ironi di kata-katanya Rupi Kaur? Figurative language irony. Atau maknanya yang ironi juga bisa? Iya, makanya It kalau depends on you. figurative language irony nggak ada. Tapi kalau maknanya irony, iya. The most nggak sih? The most poetry-nya? Iya, Mostly. mostly. Mungkin yang lain ada. Gimana? setuju sih, sama aja. Sama kan? Karena rata-rata emang kayak gitu. Nih, menurut kalian nih, dia itu menulis gini. The irony of loneliness is we all feel it at the same time. Itu maknanya irony atau figurative language yang irony? What do you think? Ulang lagi nggak? Boleh. Oke. Pelan-pelan. The irony of loneliness is we all feel it at the same time. Itu makna yang irony apa figurative language yang irony? Maknanya. Maknanya. Iya, maknanya. Oke. Kalau kamu sendiri gimana? Kenapa ironi? Karena the irony of loneliness kayak di loneliness-nya aja irony nggak sih, kesepian. Kalian bisa kan dipikir pakai otak sendiri loneliness itu the irony banget. Jadi nggak usah dilihat dari figurative language-nya yang irony, maknanya juga irony banget gitu. Tapi emang figurative language-nya juga nggak irony sih. Ngetes aja. Oke, anyways, ketika kalian baca semua poemnya karya Rupi Kaur ini, ada ambiguitas nggak yang ingin disampaikan? Kali kalian lihat gitu? Tergantung si pembacanya sih. Ya, gue Karena juga Pak, agree. bisa aja dari sudut pandang kita, menurut si Jo enggak, menurut Bima ada. Kok lu tahu menurut gua nggak ada? Oh iya. Dia bilang kalau ada gitu. Dilayang kok, dilayang. Emang ya Jo? Iya. Ini nggak settingan ya guys? Ini settingan ya. Ini belum didiskus sebelumnya ya dengan dia. Iya. So, in my opinion, itu nggak ada karena she didn't use any figurative language, especially hard figurative language yang kayak metafor segala macem. Jadi menurut gua itu cukup straight cara dia menulis, Oh, iya, cukup betul. simple. Jadi nggak ada ambigu sih menurut gua. Jelas ya disampaikan dengan jelas. Oh, buat Cibin. Kalau gua ada sih. Yang mana tuh? Enggak, belum. Apalagi yang Ada kabar bang? apalagi yang di itu apalagi yang di bukunya yang The Sun and the Flower itu menurut gua ya emang kalau dari segi penulisan emang maknanya itu penulisannya tuh cukup lugas juga, jadi nggak menimbulkan ambiguitas. Cuman kayak gimana Rupi Kaur tuh nyampein apa yang dia mau, pesan-pesan di puisi dia gitu lewat kayak ada figurnya di situ, kayak gambar-gambar gitu. Mungkin buat sebagian orang Iya tuh sih, betul, itu betul, merasa ambigu gitu loh. Ya, I agree with you juga. Banyak gambar yang itu Gitu. kita ambigu. Padahal itu mungkin maknanya tuh emang Iya. dia mau menyampaikan sesuatu lewat itu gitu, bukan Dan- hanya sekedar Iya. kayak gitu tanda kutip doang. Betul. Dirty mind thinks different. Oke. Anyways, oh ya guys, sekedar intermezzo aja nih buat wawasan kalian yang nonton juga. Ngomongin figurative language, if elements poetry itu terdiri dari figurative language, stanza, and theme, how about pantun? Apa bedanya? Pantun juga punya figurative language, punya stanza, dan punya themes. Apa bedanya pantun dengan poetry kalau gitu?
Langsung gua Buat the viewer, jawaban. buat the viewer. Langsung jawaban gua. Sasa dulu dong. Aduh, jujur gue nggak tahu soal ini sih, soalnya nggak terlalu tertarik. Oke, bagaimana pendapatnya Jo yang nyuruh Sasa duluan? Tahu, ayo. Lo yang nyuruh Bima. Oh iya Bima, oke Bima. Bim, kasih tahu. Sebenarnya tuh kan pantun tuh puisi lah no kan. Jadi kayak betul. part of puisi gitu juga. Nah, tapi kalau pantun tuh setahu gua kayak kebanyakan tuh isinya tuh tentang petua, nasihat gitu. Nah, puisi tuh kayak versi lebih lebih panjang, terus lebih bebas juga, kayak dia nggak harus berisi tentang petua, tentang nasihat. Kayak apa yang lu pikirin tuh kalau lu tulis dengan kayak stanza, figurative language dan sebagainya tuh ya itu bisa jadi puisi. Iya betul. Oke, how about you, Sa? Pemuja dulu. Oh iya udah ya. Lupa nih hostnya. Oke, Jo, gimana Jo? Jadi berdasarkan Google, the difference of poetry and pantun is yang pertama itu strukturnya. Pantun tuh selalu polanya 4 baris per bait, lalu ada sampiran, ada isi. Oke. Rimanya selalu AB-AB. Iya. Sedangkan poetry, apalagi for kontemporer ya, kontemporer poetry itu strukturnya bebas. Dia nggak terikat AB-AB, nggak terikat berapa stanza. Lalu juga tidak ada sampirannya, nggak ada rimanya, nggak ada baris tertentunya. Terus juga yang paling penting pantun itu asalnya dari tradisi lisan masyarakat Melayu. Jadi Oh iya betul. Yang lain juga nggak begitu tahu pantun ya? iya, kalau orang Denmark tahu pantun kan berarti dia pernah ngelenong sama Bang Mandra gitu kan. Karena nonton opini IP. Masak air biar matang. Enggak ada. Oke, udah. Iya, Yes, gitu. I agree with you. Kalau kamu pertama gimana Kak? Iya sama kejo. Apa? Sama kejo. Oke, anyways, beside Rupi Kaur, who is your favorite poet and why do you admire their work? Ini dulu karena baru. Bim, coba Jadi Bim. udah dimention juga di episode kemarin. Jadi bukan not my favorite, but gue sering ngelihat poetry dia. Jalaluddin Rumi yang kemarin. Nah itu menurut gue puisi-puisinya tuh bagus-bagus banget karena kayak dia tuh ngaitin cinta sama iman. Iman. Jadi menurut gue itu keren. Iya, Oke, siap. Jalaluddin Rumi ya? Dari Persia itu bukan? Ya yang dari Persia. Oke, Udah. mantap. How about you, Sa? Ada sih seperti yang gue bilang sebelumnya, gue tuh kurang tertarik sama hal-hal kayak gitu. Jadi Hal-hal kayak gitu. maksudnya Poetry. pantun dan hal-hal kayak gitu. Oke. Gimana, Jo? Masih sama yang kayak minggu kemarin? Ada yang lain. Oh, udah pilih haluan? Banyak ya. Enggak, sebenarnya gue tuh bukan suka penulis tertentu, tapi ada satu karya yang gue suka, gue ulik penulisnya. Salah satunya itu Robert Frost, yang kalau nulis puisinya tuh gaya penulisannya itu dia pakai nature sebagai center dalam poetry-nya, kayak pohon, kayak warna juga. Dia suka pakai metafor warna untuk menggambarkan human emotions itu. Oke. Gitu. Berarti di antara penulis dengan nature. Tapi apa sosial isunya relevan sama today's world atau dia cuman ya udah gitu natur aja gitu, kayak kerusakan alam, globalisasi, rumah kaca gitu. Alam gaib. Alam gaib. Apa tetap sosial isunya itu society gitu. Isunya tetap human itself ya, karena tapi yang bikin berbeda itu cuma how he write, his style on his work. Figurative language-nya ya, Iya. lebih ke nature gitu. Iya. Metafor sih. Yeah, he use many hard figurative language. Oke, nanti gue juga mau baca.
Siapa sih Robert siapa first? Frost. Frost. Iya. Oke. Kalau kamu sendiri Kak, masih sama nggak Mas? Masih. Masih. Tetap di hati, di jiwa itu udah lama banget. I admire her so much. Ini bawa puisinya. Mana tuh? Nih, ada lagi di bawah. Nih, tapi ada 5 sebenarnya, cuman bawa 2 doang. Ini. Langley. I like her so much. Oke, dia jadi berantakan, sorry. Oke, properti. Oke. Jadi berantakan. Nah, guys, ini dia segmen yang kalian tunggu-tunggu, yang spesial segmen. Apa tuh? Jadi, narasumber kita, hostnya juga akan membawakan poem karya mereka sendiri dan mereka bacakan. Ya semangat dong Bang, sok lemes Bang. Siapa ini? Diri apa dulu? Enggak lah. Diri kali ya. Duduk aja, duduk. Oh, duduk. Oke. Yang paling bersemangat dulu. Oke. Masak. Kita dengar dengan sama ya guys. Ini sebenarnya panjang banget guys, nggak sepanjang itu sih, tapi lumayan. Oke, Jadi dengan lugas. Yuk. Beowulf. aduh, kok Beowulf. Oke, jadi judulnya itu A Heart Redeemed by Your Love. Oke, di sini guys. Ting. Nah, ada. Oke, di atas lu. Ya di atas apa deh? Jadi aku mau bacain. Maaf banget kalau jelek ya, soalnya nggak bisa. Enggak ada karya yang jelek. Semua bagus. Okay. The first time I saw you, I felt something was different. A feeling that trying to you, like I was fascinated and couldn't look away from you. Under the colorful night sky, the combination of stars and the moon shining brightly, your eyes are like stars glittering in the night sky. However, no one can turn away from it. Your voice, your scream louder. Wow. It's like a beautiful melody that soothes, touching the heart and bringing peace. Captivate. Oh, belum. Masih ada 2. Oke. Balik lagi. Udah bagus banget nih. Okay, captivating the soul with your radiant smile. Your smile is like colorful cotton candies. In its depth, the world dances, radiating a charm that captivates the heart. With you, I sit side by side. You make me smile, you make me myself. You take away all my frustration, disappointment, anger, and sadness. It makes my heart feel calm and peaceful being by your side. Jelasin dong, jelasin. Belum, ntar dulu, lu dulu. Jelasin dulu nih. Oke, udah. Mau. Oke, jelasin dulu apa nih isinya. Makna di balik puisi ini tuh perasaan kita aja jadi obat untuk sembuhin rasa sedih. Iya, benar. Ketika kita marah atau perasaan hal-hal yang kayak gitu, ini membawa ketenangan dan kedamaian di diri kita. Dan saat nulis puisi ini, sebenarnya gue tuh sambil mikirin mantan terakhir gue. The favorite one. Yes. Oh. Dan itu mantan terakhir. Jadi nggak ada rencana lagi nih? Sekarang enggak. Oh, belum. Tapi terakhir itu ya tahun 2023. Itu sih sambil mikirin dia. Wow. Karena dia benar-benar salah satu yang bikin gue ngerasa gue bisa jadi diri gue. Salah satu. Ya, kayaknya itu mantan 8 ya kalau nggak salah. Wah, nggak sebanyak itu bang. Oh iya. Emang ya guys, kalau kita dicintai sama seorang seniman itu karyanya abadi dan orang itu abadi di diri kita, ada karya. Oke, gimana nih? Waduh. Gimana Gue nih? juga nih. Iya, gimana dong? Jadi ada nih satu kayak puisinya tuh dibuat lupa sih beberapa bulan lalu. Gue baru beberapa bulan. Iya beberapa bulan yang lalu. Tapi gue sebagai penulisnya juga masih bingung nih. Mau ngasih judul apa maksudnya. Oh ya guys, kalian komen nih judul yang cocok sama poetrinya, poemnya si Bima nih. Jadi Komen. ini ya. Now, no one who knows where you are, living something that always remember us. You smell like flower, but it doesn't exist. Only memories buried with white dresses. I don't know if this is loyalty or just wait for eternity. If time could be turned back, I will be the only one who chosen back. Now, the world doesn't know you anymore. No matter how hard I fight before, you will stay written as a name and saying as a praise. Dah gitu. So deep. Oke.
It's your turn. Ini enggak Nggak ditanya. Ada. Personal banget. Oke, gimana nih? Apa nih? Jadi kayak Makanya. mungkin banyak banget yang abis denger tuh kayak bakal bilang kalau ini tuh kayak puisi bucin biasa. Padahal iya. Tergantung Padahal reviewer. ya mungkin kalau sekali denger itu. Cuman maknanya tuh sebenarnya kayak sebenarnya di akhir udah di-mention gitu. Iya. Yang paling ketara gitu. You will stay writing as a name and saying as pray gitu. Jadi ini tuh bercerita tentang cinta yang cuma bisa sampai lewat doa gitu. Karena menurut gua tuh titik tertinggi mencintai itu kan pasti kalian banyak kata-kata gitu kan. Kalau titik tertinggi mencintai itu Iya, adalah betul. mengikhlaskan. Nah, gua nggak setuju sama itu. Jadi titik tertinggi mencintai itu mendoakan bukan mengikhlaskan. Oh, kirain direbut. Oh enggak ya? Waduh. Oh enggak ya, oke. Anyways, Makanya yang jadi jajah Bima. iya. Lu itu ya inspired sama poetry si Jalaluddin Rumi ya? Iya. Itu juga ada tuh. Oke, Gimana your turn. Jadi setelah Apa? Apa? after I write some poetry with my friends and make it as a book, I keep continue writing poetry, and this is one of Banyak ya. yeah I Just often one of them. one of them. One of them aja. Ini belum dibukuin, jadi ini juga masih raw banget. Oke. It's okay. The title is Maybe. How if I confessing my feelings to you that time? Would we be happy? Would our relationship long last? Maybe I already introducing you to my parents. Maybe I won't be lonely right now. Maybe I can go back to that time. Apa nih maknanya? Jadi Kok sepi banget sih? Maknanya apa nih maknanya? so ketika gue menulis ini, gue tuh mikir kayak kalau nggak salah ini kan buku kampus ya, jadi ketika yang jam kosong terus yang lain ngumpul terus gue iseng nulis, kayak gue mikir kalau di universe lain kalau gue ngelakuin ini waktu itu gimana ya gitu. Bukan penyesalan tapi cuma andai-andai aja. Karena ini buku, apa sih tim buku ini? Temanya buku yang lu pengen buat dipublikasi nanti. Apa dipublikasi atau enggak? Well, actually I have Instagram poetry. Oh iya? Yeah. Let me know nanti. Iya. Belum aktif. Nanti aja. Jadi temanya apa nih bukunya? I don't know. Oh, I don't ya, know. karena Belum. Oke. Jadi gue juga punya karya judulnya The Robber by Salsabila. I thought you just borrowed it. I thought you would return it. I thought you just felt it. Turns out you stole it and never get it back. Now I'm lost. I've lost the thing, the previous one, which left a hollow in me. You are the heart robber. Oke. Ya, jadi sesuai sama puisi-puisinya, maknanya ya hatinya diambil sama orang dan gak pernah dibalikin lagi sampai sekarang. Ya intinya itu sesimpel itu. Berarti kebalikan dari Bima ya? Iya. Oh iya ya. Iya gak sih? Kok bisa? Kok bisa? Ya gak tahu kalian. Enggak kalian. No. Oke. Anyways, so you guys work so much beautiful, banget. Applause. Keren banget ya, emang anak sastra 05 IGP 001 ini bener-bener Lengkap banget. iya lengkap banget. Ini lengkap banget. So yeah, guys, that's all our discussion and podcast. Sampai jumpa di lain waktu. Love, peace, and goodbye.